manusia yang terbaru dengan kesadaran murni, hikmat di dalam setiap sabdaku. Terjadilah kehendakmu, nyatalah kesurgaanmu. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, kita ini seringkali menciptakan penderitaan. Ya, bermula dari ketidakmampuan kita untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Ya, seperti saya di zaman dulu, saya menderita karena membiarkan pikiran ini liar. Pikiran ini loncat ke sana kemari, hanyut dengan masa lalu, hanyut dengan bayangan akan masa depan, yang menciptakan kepedihan, ketakutan, kecemasan, yang seringkali juga tidak beralasan. Penderitaan kita terjadi karena kita tidak memberi perhatian yang utuh dan penuh ke momen saat ini. Kita tidak bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa sekarang ini di setiap tarikan dan hembusan nafas kita ada anugerah yang nyata. Kita menderita karena kita tidak menyadari bahwa kasih Tuhan senantiasa berlimpah kepada kita. Kita menderita karena kita menyangka Tuhan tidak mengasihi kita. Kita memilih sikap yang salah, sikap yang membuahkan penderitaan pada diri kita sendiri, karena kita abai pada segala anugerah yang nyata yang masih kita punya pada saat ini. Kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Kita mengabaikan apa yang kita punya. Kalau kurang uang, kita menderita. Kita merasa hidup kita lupa berterima kasih bahwa kita masih punya badan. Lupa berterima kasih bahwa kita masih dikasih sehat. Lupa berterima kasih bahwa kita masih bisa bernafas. Lupa berterima kasih bahwa kita masih hidup. Kita menderita karena selalu menilai bahwa hidup yang sekarang kita terima ini tidak seperti yang kita harapkan. Kita membayangkan hidup yang lebih baik dan ada kesenjangan, ya, yang itu membuat kita menilai diri kita sendiri layak untuk menderita. Kita protes, kita mengeluh. Dari semua fenomena itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya pangkal penderitaan itu adalah ketidakmampuan kita dalam mengelola pikiran kita sendiri. Pangkal penderitaan itu adalah kegagalan kita dalam mengendalikan pikiran liar kita. Pangkal penderitaan kita adalah ketidakmampuan kita untuk sungguh-sungguh mengarahkan pikiran kita untuk memberi perhatian yang utuh, penuh kepada apa yang sedang sungguh-sungguh kita alami, untuk menyadari bahwa saat ini dimanapun kita berada banyak sekali anugerah yang nyata yang memang betul-betul diberikan pada kita dan seyogianya membuat kita punya rasa terima kasih. Anda bisa tes, ya, bisa coba sendiri. Anda sungguh-sungguh menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas sambil berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berterima kasih atas badan ini, atas hidup ini, atas nafas ini. Tuhan, aku berterima kasih atas apapun yang Engkau berikan kepada. Aku berterima kasih punya tangan, aku berterima kasih punya kaki. Aku berterima kasih punya orang-orang yang menyayangi. Aku berterima kasih punya pekerjaan yang memberikan penghidupan padaku. Aku berterima kasih punya teman-teman yang masih mendukungku. Aku berterima kasih atas segala. Lalu bandingkan dengan kalau Anda menghayal. Coba kalau aku punya pekerjaan yang lebih baik. Coba kalau aku punya uang lebih baik. Coba terus begitu. Ya, rasakan. Apa bedanya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja wajar kalau manusia itu merindukan kehidupan yang lebih baik. Wajar kalau manusia itu punya harapan mengubah nasib menjadi lebih baik. Karena memang manusia itu hidup untuk belajar agar bisa mengalami hidup surgawi di bumi ini.
Dan hidup surgawi itu tentang bagaimana kita bisa bahagia, penuh daya. Kita bisa berkarya yang memberi manfaat buat banyak orang. Kita bisa mencipta mahakarya, sehingga kita bisa berkecukupan bahkan berkelimpahan dalam sandang pangan papan. Ya, kita mengalami hidup yang kemaripan jinawi. Oke, itu memang wajar. Tetapi Anda harus mengerti bahwa keadaan itu, hidup surgawi itu, perubahan nasib itu, fondasinya adalah sikap penuh syukur di saat ini. Fondasinya adalah kesadaran yang penuh bahwa saat ini di setiap tarikan dan hembusan nafas kita punya anugerah yang luar biasa. Sikap terima kasih yang didasari pengertian yang utuh dan penuh, atau kesadaran yang utuh dan penuh bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Inilah esensi dari meditasi. Makanya latihan meditasi yang saya ajarkan itu sederhana. Bermula dari memastikan tubuh dalam keadaan rileks, otot-otot dibiarkan rileks. Kita ambil posisi yang paling menyamankan. Menyamankan itu artinya ya tubuhnya ketemu posisi yang paling enak. Gak mesti bisa begini dan begitu, atau gak mesti dipaksakan tegak punggungnya. Enggak, yang paling enaknya seperti apa, yang paling nyamannya itu seperti apa, itu mulai dari situ. Kalau Anda sudah nyaman dengan posisi Anda, itu artinya Anda sudah bisa untuk rileks. Lalu Anda beri perhatian penuh kepada setiap tarikan dan hembusan nafas. Nafasnya dibiarkan mengalir apa adanya. Nafasnya jangan ditahan-tahan, jangan diatur-atur. Biarkan dia mengalir apa adanya. Penanda bahwa kita memberi perhatian penuh adalah ketika kita bisa merasakan saat kita menghirup udara dengan hidung kita dan menghembuskannya kembali. Penanda bahwa kita memperhatikan nafas kita adalah kita bisa menikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Kalau kita bisa menikmati, balik lagi kita menjadi rileks. Dari menikmati itu, kita menjadi sadar. Oh, hidup ini sebetulnya penuh dengan anugerah. Setiap tarikan dan hembusan nafas Tuhan mengasihi. Dan itu memicu sikap berterima kasih. Itu meditasi yang saya ajarkan. Baru nanti, ya, setelah kita bisa berterima kasih, kita kemudian, saya sering menyebutnya sebagai meniti jalan nafas untuk masuk ke dalam diri. Jadi kalau saya ulangi itu, tubuhnya rileks, nafas dibiarkan apa adanya. Kita rasakan sepenuhnya setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan dan sadari penuh saat kita menghirup udara dengan hidung, saat menghembuskannya kembali. Rasakan ujung tarikan nafas kita ada di pusat dada kita. Rasakan dari pusat dada itu senantiasa memancar energi kasih. Kita sadari bahwa di pusat dada itu, di relung hati itu, disitulah bersemayam Tuhan yang mempribadi, Tuhan yang mengejawantah sebagai esensi setiap diri. Jadi ini tentang menyadari bahwa di relung hati kita ada yang ilahi. Jadi meditasi membuat kita menjadi mengerti bahwa Tuhan adalah keberadaan yang tanpa batas. Saat yang sama dia juga adalah esensi dari setiap diri. Kita menyadari yang tanpa batas itu meliputi segala yang ada. Kita juga sadar bahwa pada diri kita dia ada di sini, di relung hati kita, semayam bertahta. Dan di sini, di relung hati inilah yang kemudian kita bisa sadari ada pancaran energi kasih, pancaran energi damai, dan seterusnya. Semakin Anda rileks, semakin Anda kemudian bisa menyadari kasih Tuhan di setiap nafas. Semakin Anda sadar bahwa Anda senantiasa terhubung pada Tuhan yang bertata di relung hati. Sekaligus juga Anda sadar bahwa Anda diliputi oleh kuasa dan kasih yang tanpa batas. Itulah jalan Anda mengubah nasib. Itulah jalan Anda untuk memberdayakan diri. Bagaimana mekanismenya Pak Setio? Kok sesederhana itu? Orang yang pikirannya liar, gitu ya, gak pernah menikmati momen, sibuk dengan segala kenangan,
dari kenangan itu menimbulkan emosi-emosi yang menyakitkan gitu ya, atau sibuk dengan segala khayalan, dari situ malah muncul ketakutan, muncul kecemasan, kita jadi nggak bersyukur, kita menjadi nggak sadar akan keberadaan Tuhan dengan segala kasih-Nya. Itu yang disebut sebagai kondisi di mana kita tidak terhubung pada Tuhan. Kalau tidak terhubung pada Tuhan, maka hidup kita menjadi penuh dengan keluhan. Kalau tidak terhubung pada Tuhan, maka pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita menjadi serba salah. Dan kalau itu terjadi, maka kita semakin menumpuk dosa. Kalau dosa kita semakin banyak, otomatis membuat kita layak untuk menuai buah karma yang buruk. Kalau kita semakin banyak dosa, kita semakin susah untuk bahagia. Sebaliknya, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, kesadaran bahwa kita terhubung pada yang ilahi, Tuhan yang bertahta bersemayam di dalam diri. Kita sungguh-sungguh berterima kasih karena kita menyadari kasih Tuhan, menyadari anugerah yang nyata. Maka pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita juga landasannya kasih. Kesadaran akan keterhubungan ini ya, saat kita sungguh-sungguh hening, itu membuat pikiran kita dijernihkan, perasaan atau emosi kita dijernihkan, karma atau dosa kita dimurnikan, energi kita juga diselaraskan, dimurnikan. Semakin kita murni, di satu sisi itu memicu bangkitnya segala potensi diri, membuat kita menjadi penuh daya. Dengan penuh daya itu kita bisa menciptakan karya yang keren, yang kita sebut sebagai mahakarya. Saat yang sama, kalau pikiran kita menjadi jernih, emosi jernih, karma kita jernih, gak banyak dosa atau bahkan bisa bebas dari dosa, energi kita murni, medan energi kita menjadi selaras, menjadi harmoni. Nah, medan energi itu berdasarkan hukum tarik menarik ya, menjadi dasar tertariknya nasib. Makanya orang itu banyak terjebak dalam roda samsara. Dia tidak mau hening sehingga hidup penuh dengan keluhan, hidup selalu dilingkupi oleh rasa susah, tidak mensyukuri anugerah yang nyata, dan akibat tidak bersyukur itu jadi tambah dosa. Akibat dosa bertambah, medan energi makin kacau balau. Kalau makin kacau balau energi ya, yang melingkupi diri itu, ya otomatis kita juga menarik kesialan. Kan ini jadi lingkaran setan. Kalau udah sial, kita makin mengeluh. Bolak-balik kayak gitu manusia itu, kok ya seneng banget, betah banget menciptakan penderitaan untuk dirinya sendiri. Oke? Nah, begini teman-teman semua. Ini topik yang sebetulnya sangat mendasar yang harus saya ulang-ulang terus, karena walaupun Anda sudah bertahun-tahun belajar sama saya, Anda itu prakteknya belum hebat di sini, Anda belum jago. Mau Anda sudah belajar 5 tahun, 7 tahun ya, nyatanya Anda masih hidup dalam neraka yang nyata. Ya, makanya saya nggak akan bosan-bosan membahas ini. Kalau Anda mau bertumbuh secara spiritual, Anda harus lulus mata kuliah dasar ini. Anda harus tahu cara untuk mengelola pikiran Anda. Anda harus sungguh-sungguh bisa praktek yang namanya menikmati setiap momen, meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas, bersyukur di setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas. Itu disebut bisa hening, itu disebut sebagai meditatif. Ini soal latihan yang dijalankan dengan ketulusan. Anda melatih hening tapi nggak tulus, nggak bisa. Apa sih Pak Setio yang namanya melatih hening dengan ketulusan itu? Melatih hening dengan ketulusan itu artinya kita menjalankan pelaku hening, berlatih untuk bisa hening dengan tujuan yang tepat. Apa tujuan yang tepat itu? Tujuan dari laku hening ini adalah untuk sungguh-sungguh membuat kita tidak lagi hidup dengan segala keluhan, tetapi membuat kita bisa bersyukur, berterima kasih di setiap momen kehidupan. Dari situ baru kita bisa mengubah diri kita menjadi
lebih jernih pikirannya, menjadi lebih jernih emosinya, tidak lagi diliputi oleh dendam, marah, kecewa, tidak lagi juga kemudian dipenuhi dengan kejahatan diri. Kita menjadi semakin dibebaskan dari dosa karena dosa-dosa diampuni oleh Sang Sumber Hidup. Itu disebut sebagai pemurnian jiwa itu. Nah, Anda kan suka jumping, suka meloncat. Anda meditasi tapi inginnya nasib berubah. Tapi Anda bahkan tidak mau bersyukur, itu semua apa? Ya, sekali lagi, ini masalah Anda itu. Anda jumping, meloncat, pengen dapatkan apa yang Anda mau. Pengen nasib berubah, pengen cepat keluar dari penderitaan, pengen cepat keluar dari kesulitan finansial. Tapi bahkan Anda nggak ngerti tujuan yang awalnya itu apa. Anda bahkan melupakan prinsip dasar bahwa sebelum Anda pengen macam-macam itu, Anda harus mulai dengan mensyukuri anugerah yang nyata. Jadi kalau orang kualitas seninya bagus, itu yang ada dalam dirinya apa sih? Rasa syukur itu. Bukan ngomong terima kasih, tapi rasa syukur yang nyata, rasa syukur yang betul-betul terhayati. Itu indikasi Anda itu hening tuh di situ. Kalau Anda punya rasa syukur, maka pasti ada yang namanya sukacita. Nanti baru ada pergolakan. Setelah ada rasa syukur, ada sukacita. Bagi yang belum murni jiwanya, pergolakan itu kemudian bisa muncul. Kenapa? Ketika kita sungguh-sungguh mulai masuk hening, meditasi yang serius gitu ya, kan terhubung pada yang ilahi di relung hati ini, akan ada kekuatan yang mengangkat segala kerak-kerak ketidakselarasan di dalam diri. Jadi kalau kita meditasi beneran ya, setelah sikap syukur, setelah kita mulai sukacita gitu ya, nanti ada pergolakannya dari mana? Karena dari dalam diri itu muncul kekuatan yang membuat segala luka batin di masa lalu muncul ke permukaan. Marah-marah yang dulu dipendam muncul ke permukaan. Kecewa yang dulu dilupakan muncul lagi. Dosa-dosa itu jadi tiba-tiba kerasa. Segala penyesalan tiba-tiba muncul ke permukaan. Nah, kalau begini baru nanti Anda pasrah. Bilang, Gusti, aku menerima apapun yang terjadi di saat ini. Aku pasrah. Aku berterima kasih, biarlah dengan segala kuasa dan kasih ini aku dimurnikan. Kenapa sih hal yang sederhana ini kok Anda nggak bisa-bisa? Saya mesti ngajari dan ngomong dengan cara apa lagi? Ilmu saya itu nyundul langit loh ya. Tapi kalau Anda hal mendasar begini nggak bisa-bisa, nggak lulus-lulus, terus saya mau ngajarin apa? Mau ngajarin yang tinggi-tinggi juga Anda nggak akan ngerti. Gini loh ya, ini kayak orang kuliah ya. Kalau MKDU-nya belum beres, MKD itu mata kuliah dasar umum belum beres gitu ya, saya mau ngajarin yang canggih-canggih itu juga nggak ada gunanya kan. Saya mengajarkan tentang puncak ilmu tantra, saya mau mengajarkan tentang rahasia sastra jendro yang tertinggi atau apapun gitu ya. Kalau yang dasarnya aja soal bagaimana bersyukur setiap tarikan dan bernawas Anda nggak bisa, terus gimana? Makanya Mbok ya mulai dari menempatkan prioritas. Mbok ya betul-betul ambil sikap bahwa yang penting buat Anda itu adalah bisa bersyukur di setiap tarikan dan hembusan nafas. Bahwa yang sangat penting dalam hidup Anda itu bisa hening beneran. Yang indikatornya apa? Bisa mensyukuri apapun yang sekarang sedang Anda miliki. Punya kesaduan, merasakan betul-betul keberadaan Tuhan yang nyata dengan segala kasih dan kuasa. Itu loh indikator bisa hening itu. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau pikirannya liar. Jadi indikator bisa hening kan pikirannya tertuju pada apa yang sedang betul-betul kita rasakan dan alami saat ini. Ya, kemudian tadi kita sadar anugerah, kita bersyukur, bersukacita, itu udah bolak-baliknya di situ. Bagaimana Anda bisa berharap untuk kemudian menemukan hidup surgawi kalau Anda bahkan tidak bertanggung jawab pada pikiran Anda sendiri?
Layak tidak Anda berharap untuk menemukan kehidupan surgawi kalau Anda bahkan tidak punya kesungguhan untuk mengendalikan pikiran Anda sendiri? Pantas tidak Anda untuk merindukan pencerahan, merindukan kehidupan yang keren gitu ya, kalau Anda bahkan tidak punya kesungguhan, tidak punya rasa tanggung jawab untuk memastikan pikiran Anda ini nggak liar, memastikan Anda itu bisa bersyukur terhadap segala anugerah dan kasih di setiap tarikan dan hembusan nafas. Makanya sekarang mulai dengan sungguh-sungguh meminta ampun pada Tuhan karena Anda selama ini nggak serius untuk menyadari segala anugerahnya. Mulai saat ini juga betul-betul minta ampun karena Anda tidak bertanggung jawab pada pikiran Anda sendiri. Minta ampun sekarang juga karena Anda malah membiarkan waktu demi waktu itu habis dalam segala khayalan, habis untuk memenuhi hasrat ego Anda, lupa mensyukuri anugerah yang nyata. Mulai dari situ. Sudahlah, Anda yang menderita itu karena salah Anda sendiri. Anda yang menderita hidupnya gitu ya, itu salah Anda sendiri karena Anda sudah dikasih waktu panjang, bahkan seringkali dikasih kesempatan yang lapang gitu ya. Anda tidak sungguh-sungguh memanfaatkannya untuk menata diri. Anda sia-siakan semua itu dengan segala kebodohan Anda. Dan lucunya sebagian orang yang tidak bisa meraih hidup surgawi karena tidak menjalankan ajaran saya, menyalahkan saya, menyalahkan ajarannya sebagai ajaran yang tidak bermutu. Lah piye toh? Nggak fair. Ini memang pangkalnya adalah banyak di antara Anda tidak mau sungguh-sungguh bertanggung jawab terhadap hidup Anda sendiri. Anda usia boleh tua, tapi tetap sikap Anda kekanak-kanakan, itu masalah. Anda berpikir bahwa nasib Anda bisa digantungkan pada orang lain. Anda berpikir bahwa Anda layak untuk saya bantu supaya merasakan hidup surga. Gak peduli bagaimana usaha Anda. Apalagi Anda yang sudah merasa berjasa pada saya, pasti punya pikiran, saya berhak kok untuk dibantu sama saya sebagai imbal balik. Saya udah ngasih sesuatu. Masa Pak Setio gak bisa memberikan energinya untuk membuat saya bahagia? Tapi itu, saya itu tugasnya memberikan panduan, menunjukkan jalan yang terang. Tugas Anda itu menjalankan itu semua. Tetapi panduan dan jalan terang itu tuh sudah anugerah yang luar biasa. Jadi kalau Anda memberikan sesuatu yang berharga dalam hidup ini kepada saya, itu udah impas. Tapi kalau kemudian panduan, bimbingan saya nggak dijalankan, lalu Anda hidupnya nggak keren, Anda nyalahin saya, itu namanya kurang ajar. Nggak bisa nyalahin saya tuh. Gimana coba? Coba direnungkan. Coba sekarang ya, Anda yang sudah bertahun-tahun belajar tapi belum bisa mencapai kualitas hening 10% aja konsisten, itu yang salah siapa? Saya tanya, kalau hingga bertahun-tahun belajar kualitas heningnya itu rendah banget ya, cuma 2,5%, 2%, 3%, mentok-mentok 4%, mentok-mentok 5%, itu salah siapa? Kalau kemudian gara-gara kualitas hening rendah Anda jadi tidak kadung termurnikan, tidak kunjung termurnikan, sehingga medan energi tetap ruwet, tetap butek, sehingga nasib juga nggak kunjung berubah, itu yang salah siapa? Salah saya. Kok enak di mana tanggung jawab Anda? Padahal panduan dan jalan terang ini saja itu nggak gampang didapatkan. Ya sekarang Anda harus fair. Saya udah ngasih contoh yang nyata, saya memberikan teladan yang nyata. Yang seperti ini gak gampang Anda temukan di tempat lain. Sehingga Anda juga gak mau pergi ke tempat lain, tetap menjadi murid saya. Tapi Anda gak serius jalankan ajaran saya, terus maunya gimana? Iya toh. Dan sekarang Anda lihat juga yang pergi ke tempat lain, yang meninggalkan saya, memangnya mereka hidupnya jadi keren. Lihat wajahnya, butek apa terang. Lihat kelakuannya, menjadi lebih mendamaikan atau bikin tambah kacau balau. Coba dinalar aja. Bagaimana? Tripun. Gini ya saudara dan saudari yang saya kasih. Kalau Anda sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang saya pandukan gitu ya,
Anda pahami dulu apa yang saya pandukan, Anda jalani dengan sungguh-sungguh, Anda latih sampai Anda ahli. Maka penandanya atau indikatornya adalah ya kualitas hening Anda bagus. Kalau pakai angka itu minimal 10%. Kalau kualitas hening Anda 10%, nasib Anda jelek, Anda baru boleh protes sama saya. Saya ulangi. Kalau kualitas hening Anda bisa minimal 10% konsisten, lalu nasibnya masih jelek, baru boleh Anda protes sama saya. Apalagi kalau Anda bisa konsisten kualitas hening 30%, lalu nasibnya malang, itu baru boleh Anda protes sama saya. Berarti Mas Guru nggak benar ngajarnya. Lawang kualitas hening cuma 1%, setengah persen kok mau protes? Lagi gimana? Anda yang nggak memenuhi standar kok nyalahin saya. Sekali lagi, jadikan malam ini sebagai malam perenungan. Saya ceritakan ya, bagaimana kalau hidup di dalam sikap syukur, ya, di dalam penerimaan, konsisten betul-betul mengikuti tah Gusti. Hidup itu memang akan mengasihkan, hidup itu akan penuh dengan keajaiban. Hidup itu akan penuh dengan sesuatu yang membuat kita takjub. Saya kasih contohnya. Hari ini saya itu udah ada di pesawat. Pesawatnya itu udah jalan. Tiba-tiba pesawatnya balik lagi. Lalu pramugarinya bilang, Bapak dan Ibu sekalian, pesawat kami mengalami kerusakan. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk keluar di pesawat untuk kembali ke ruang tunggu. Ya, oke, ikutin. Masuk ke ruang tunggu. Ada pengumuman, pesawat sedang diperbaiki dan keberangkatan akan dilaksanakan 80 menit kemudian. Nunggu ya. Udah 80 menit lewat, gua ada berita. Lalu muncul pengumuman. Pesawat akan berangkat 6 jam lagi. Nah, saya menimbang-nimbang, kalau saya berangkat 6 jam lagi, saya nggak akan bisa ngajar. Akhirnya saya mutusin, kalau gitu saya akan tetap di kota ini. Saya akan booking hotel untuk nginep semalam lagi dan baru besok pagi berangkat. Oke, saya jalani deh. Ternyata sebelum saya ngajar ini, lah kok yang dilalah. Saya tuh ketemu dengan teman lama, teman SMP gitu ya, udah lama nggak ketemu, tapi kami masih saling kenal. Kemudian teman SMP ini punya teman juga yang ternyata orang ini bisa akan sangat membantu kalau saya mengembangkan bisnis di sini. Gitu ya. Itu yang namanya sinkronisitas yang terjadi karena kita punya rasa syukur. Hidup tuh nggak ngeluh. Nah, saya itu udah ngasih contoh yang nyata dan saya kasih tahu caranya itu begini, ada SOP-nya gitu loh. Nah, kok nggak dijalanin? Piejal. Gimana itu? Anda belajar sama saya, dikasih ajaran yang sangat gamblang, gak dijalanin, hasilnya jelek, nyalahin saya, menganggap saya tidak membantu Anda, menganggap ajaran saya yang keliru, lalu tidak punya trust pada saya. Iki piye toh? Gimana? Ayo malam ini kembali perbaiki sikap diri. Malam ini kembali sungguh-sungguh Anda menata diri, mengakui kesalahan diri, minta ampun sama Tuhan, dan mulai melakukan tindakan yang lebih selaras, ubah kebiasaan. Hening yang sangat gampang kok menjadi susah sih buat Anda, itu gimana sih? Lawang kita ini semuanya dikasih nafas. Kita ini nafasnya bergerak. Kita hidup udara, kita hembuskan. Kalau sampai kemudian kita nggak bisa merasakannya, nggak bisa mengerti bersama nafas itu ada kasih Tuhan, nggak bisa berterima kasih. Kok hidup ribet amat sih? Ini gimana? Anda harus menemukan masalahnya itu, yang tentu saja itu kaitannya dengan diri Anda. Kembali ini soal ketulusan, ya, soal kesungguhan, soal skala prioritas, soal daya tahan, soal konsistensi, soal sikap bertanggung jawab, soal kedewasaan. Kalau Anda tidak punya
pemandu nyasar, itu masih bisa dimaafkan, itu wajar. Tapi kalau Anda punya pemandu yang sudah memberikan panduan sangat gamblang, masih nyasar juga, itu keterlaluan. Sementara saat yang sama Anda bisa melihat pemandunya itu sungguh-sungguh ada dalam jalan keselamatan. Anda kan bisa melihat saya nyata. Lah, kok nggak tergerak untuk betul-betul menjalankan apa yang saya pandukan? Mau bukti apa lagi? Sekarang latihan terus. Ya sudah. Minta ampun lalu mulai bertanggung jawab, perbaiki diri. Kapanpun, dimanapun, Anda sedang apapun, coba belajar untuk meresapinya, menikmatinya. Anda lagi misalnya masak, kan pasti sadar lagi masak itu Anda punya tangan, Anda punya badan. Bersyukur, Gusti terima kasih hari ini aku bisa masak. Gusti terima kasih aku masih punya tangan yang sehat untuk masak. Kalau yang sedang sakit pun, misalnya lagi terbaring tempat tidur, bisa mulai berterima kasih dengan menyadari Anda masih punya anugerah apa? Dikasih hidup. Dikasih hidup yang membuat Anda masih punya kesempatan untuk minta ampun. Itu udah anugerah. Kenapa nggak mulai dari terima kasih? Gusti terima kasih. Aku memang sakit, aku nggak berdaya, tapi aku berterima kasih masih dikasih kesempatan hidup. Aku masih dikasih kesempatan untuk meminta pengampunan dan mengubah diriku. Terima kasih Gusti, dan aku minta ampun. Kenapa nggak mulai dari situ? Kalau Anda kurang duit, kenapa Anda nggak mulai dari berterima kasih? Gusti, terima kasih saya masih hidup. Gusti, terima kasih saya masih dikasih badan sehat. Lalu lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Gunakan otak Anda, gunakan jaringan Anda, lakukan apapun yang berguna buat orang lain. Itu hukum kosmik itu nggak akan berubah. Pertolongan Tuhan itu nyata. Kalau Anda lakukan yang terbaik, maka pertolongan itu juga datang. Nggak ada cerita Anda sudah lakukan terbaik, Anda lalu celaka, itu nggak ada cerita. Sama dengan tidak mungkin terjadi kalau Anda merebus air dengan api yang panasnya memadai lalu tidak mendidih. Nggak mungkin terjadi, pasti mendidih. Tapi kalau apinya kemudian meredup karena gasnya api, sih nggak mungkin mendidih juga. Itu hukum alam. Nggak bisa berubah hukum alam itu. Sama aja. Kalau hidup Anda melewat, nasibnya jadi nggak karu-karuan, Anda nggak bisa nyalain siapa-siapa ya, karena Anda tidak dengan sungguh-sungguh menyalakan api kehidupan Anda. Anda itu memilih untuk meredupkan api kehidupan Anda. Anda memilih untuk nggak serius, lemah, nggak gunakan otak, nggak manfaatkan jaringan. Itu udah jelas itu. Nggak mungkin kalau Anda bekerja dengan sangat totalitas, berkarya tanpa pamrih, lalu hidupnya malang, nggak mungkin. Persaudaraan Matahari, Sekolah Kehidupan.